300 wa qala lahu Muhammad in taf'al fa anta musallid atau muslid wa inna dalilad dunya khairun min dalilil akhirati wa an Husayn bin Ziyad qala sami'tu masyi'an yaqul masyi'an atau mani'an? apa? Mani'an atau masyi'an itu? Mani'an yaqul marra tajirun bi'asyarin fahabasu alaihi safina wa ja'a ila Malik bin Dinar rahimahullah wa dzakara dzalika lahu wa qama Malik famasya ma'ahu ila asyarin walamma ra'awhu qalu ya Aba Yahya ala ba'atha ilayna ma hajatuka qala hajati an tukhlu safinata hadha rajul qalu qad fa'alna qala wa kana indahum udun yaj'aluna fihi ma ya'kuluna minan nasi minat tarabi wa qalu qul Allah lana ya Aba Yahya qala qulu lil kuzi yad'u lakum qultu lakum wa ad'u lakum wa alfun yad'u alaikum atara yustajabu liwahidi wala yustajabu li'alaf. Satu lagi, wa an Syu'aib samiyat wa ra'a itu samiyat wa ra'a melihat samiyat wa ra'al umari al-abd samiyat Umar al-umari al-abd rahimahullah melihat seseorang al-umari al-abd melihat seseorang dari kalangan keluarga Ali berjalan sombong. Asra'a ilaihi maka saya menuju padanya. Maka al-Umari itu yang pergi menujunya, mengejarnya dan mengambil tangannya, gandengnya. Saya berkata, ya hada, apa ini? Ya hada, hai engkau, maksudnya gitu. Ya engkau, innal ladzi akramaka Allahu bihi lam takun hadhihi misyatahu. Sesungguhnya kemuliaanmu, orang yang Allah muliakan kamu dengannya. Sesungguhnya orang yang Allah muliakan dengannya. Orang yang Allah muliakan kamu dengannya. Orang yang Allah kamu muliakan dengannya. Lam takun hadi misyatahu, tidak seperti ini cara jalannya. Qala maka dia berkata, fatarakaha ar-rajulu ba'du, maka dia meninggalkan lelaki ini sesudahnya. Maka laki-laki itu meninggalkan cara berjalannya sesudah itu.
Jadi ini saya terangkan sedikit sini. Ra'a al-Umari al-Abdu, ada al-Umari Abdu rahimahullah melihat ada seseorang ia dari keluarganya Ali, dari anak keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berjalan dengan sombong, ya tabakhtar, yamshi yakhtur, dengan angkuh. Fa asra'a ilaihi, maka al-Umari Abdu bersegera berlari kepadanya, mengejarnya. Fa akhadha biyadi, lalu menarik tangannya. Faqal, lalu mengatakan kepadanya, hadza, hai engkau, innalladzi akramakallahu bihi, sungguhnya yang orang yang Allah muliakan kamu dengannya, maksudnya sungguhnya Ali bin Abi Thalib yang kamu mulia dengan sebab diri Ali bin Abi Thalib, lam takun hadi misyatahu, cara jalannya nggak seperti ini. Bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang mulia dan menjadikan dirimu menjadi mulia karena engkau anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib tidak pernah berjalan seperti ini. Artinya kau jangan berjalan seperti ini dengan sombong, dengan angkuh. Karena sungguhnya kakekmu, nenek moyangmu yang mereka orang-orang mulia, yang menyebabkan dirimu menjadi mulia di hadapan manusia, mereka pendahulumu tidak berjalan dengan sombong seperti ini. Nah itu kemudian Al-Umari mengatakan, setelah itu anak muda ini atau orang ini tidak pernah lagi melakukan hal itu. Artinya dia meninggalkan cara berjalannya dengan sombong tadi. Ada makna qala fataraka ar-rajulu ba'du, maka orang itu yakni anak keturunan dari Ali ini enggak disebutkan namanya untuk menjaga kemuliaannya, kehormatannya, ia tidak lagi berjalan seperti itu. Naam. Dan dari Hisham dia berkata, Malik bin Mundir memanggil Muhammad bin Wasi memanggil Malik bin Mundir. Enggak, Malik bin Mundir memanggil Muhammad bin Wasi. Malik bin Mundir memanggil Muhammad bin Wasi rahimahullah. Dan dia berada di salah satu jalan di Basrah. Faqala, maka dia berkata, ijlis ala qadha, duduklah engkau, duduklah engkau ala qadha, duduklah engkau sebagai hakim. Fa'aba Muhammad, maka Muhammad bin Wasi enggan. Fa'awadahu fa'aba, fa'awadahu, lalu ia mengulangi lagi, meminta lagi, mendesaknya. Fa'aba, namun tetap saja Muhammad bin Wasi menolak. Faqala, maka Malik bin Mundir berkata, duduklah atau akan aku pukul punggungmu 300 kali. Iya. Faqala Muhammad, maka Muhammad berkata, jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya kamu musyrik. Ini maka sungguhnya engkau berlaku diktator atau berlaku zalim. Engkau penguasa yang berkuasa, itu maksudnya, yang bisa berbuat sewenang-wenang. Karena sesungguhnya kehinaan dunia lebih baik dari kehinaan di akhirat. Iya. Karena sungguhnya inna dalilad dunya, orang yang terhina di dunia itu masih lebih baik daripada orang yang terhina di akhirat. Nah, maksudnya gini. Diriwayatkan dari Hisham, beliau berkata, da'a Malik ibnul Mundir Muhammad bin Wasi'in rahimahullah. Malik bin Al-Mundir, beliau ini Ibnu Jarud,
ini penguasa negeri pada waktu itu, memanggil Muhammad ibn Wasi, seorang ulama rahimahullah, panggilnya ia, wa kana ala syaratil Basrah, dan dia berada di negeri Basrah dan termasuk penduduk Basrah atau tinggal di Basrah. Faqal, maka berkata Muhammad ibnul Malik bin Mundir, ijlis alal qada, berkata kepada Muhammad ibn Wasi, duduklah kau memegangi hukum, artinya jadilah engkau hakim, artinya dijadikan sebagai hakim, sebagai orang yang akan memegangi hukum di negeri itu. Namun Muhammad bin Wasi menolak, fa'aba fa'awadau, lalu Malik bin Al-Mundir meminta lagi, fa'awadau, mengulang lagi dengan memaksa atau setengah memaksa. Fa'aba, namun tetap saja menolak. Faqal, maka berkata Malik bin Al-Mundir, la tajlis au la ujallidannaka thalathami'ah, kau duduk sebagai hakim, atau kalau kau menolak aku akan cambuk engkau 300 kali. Maka berkata faqala lahu Muhammad, berkata Muhammad ibn Wasi kepada Malik ibn Mundir, in taf'al fa anta musallid atau muslim, kalau engkau melakukan maka engkau mampu melakukannya karena engkau berkuasa, maka engkau bisa memaksa aku, bisa berbuat zalim kepadaku. Tapi beliau mengatakan fa inna dalilad dunya khairun min dalilil akhirah, karena sungguhnya orang yang dihinakan di dunia, orang yang terhina di dunia itu lebih baik daripada orang yang terhina di akhirat. Maknanya kalau engkau tetap memaksaku dan aku menolak serta kemudian engkau mencambukku, maka silakan lakukan, tapi ketahuilah bahwa aku terhina di dunia, tidak apa-apa, tapi engkau akan terhina di akhirat. Dan sungguhnya orang yang terhina di dunia masih lebih baik daripada orang yang terhina di akhirat. Maka maknanya kalau kau melakukan itu, maka aku lebih baik dari kamu di akhirat nanti. Boleh aku terhina di dunia, tapi kau akan terhina di akhirat. Nah, ini pelajaran yang pertama. Dengan yang kedua, yaitu yang pertama bahwa para ulama salaf ini di sini menunjukkan ketegasan mereka di dalam bersikap. Ketika melihat satu kemungkaran, maka mereka akan segera memperbaikinya, mengingatkannya. Baik itu seseorang yang terpandang di masyarakatnya tetap akan diingatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, mengingatkannya seperti ucapan Al-Umari Al-Abd rahimahullah di atas kepada salah satu keturunan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yakni bahwa sungguhnya nenek moyangmu yang mereka menjadikan dirimu menjadi mulia di sekarang ini, mereka tidak berjalan seperti engkau berjalan. Kemudian di sini Muhammad ibn Wasi menolak. Ini menunjukkan mereka para salaf tidak tergila-gila dengan kedudukan dan jabatan. Bahkan mereka menghindari, terutama di bidang hukum, ketika memandang bahwa pemerintahan lebih mengutamakan, yakni atau menekan kepada hakim, sehingga diperintahkannya hakim untuk melakukan seperti apa yang menjadi kehendak penguasa. Atau mereka ada alasan bahwa menjadi hakim itu suatu perkara yang berat, dia harus memutuskan antara dua perkara, antara yang hak dan yang batil. Dan kadang-kadang para ulama mereka sangat berhati-hati dan menolak ketika nanti harus memutuskan sesuatu antara dua hal yang kemudian dia salah di dalam memutuskannya, maka mereka lebih memilih menjauhi kedudukan jabatan seperti al-qadha atau pengadilan dan sejenisnya atau mahkamah. Maka di sini menolak. Dan sungguhnya penguasa-penguasa yang bertindak semena-mena, mereka berbuat zalim kepada rakyatnya, maka telah diingatkan oleh Muhammad ibn Wasi di sini bahwa sungguhnya inna dalilad dunya khairun min dalilil akhirah. Orang yang terhina di dunia itu masih lebih ringan, lebih baik daripada orang yang nanti akan terhina di akhirat. Yakni para penguasa yang mereka berbuat zalim, orang-orang yang mereka menghalangi kebenaran, orang-orang yang mereka bertindak dengan sewenang-wenang atas diri orang-orang, maka sungguhnya ia akan menghadapi persoalan besar. Dan ini akan kita lihat lagi pada cerita berikut ini. Nah, dan dari Husain bin Ziyad dia berkata, saya mendengar Muni'an berkata, marrotajirun bi'asyarin. Asyar itu pemungut pajak, pemalak. Berjalan seorang yang kaya, tajir, pedagang.
seorang pedagang. Berjalan seorang pedagang Marra bi melewati petugas pajak, melewati orang-orang yang suka memalak atau memungut pajak atau memalak. fahasabu alaihi Fahabasu. fahabasu alaihi sabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka habasu menahan, sajanu amsaku menahan kapalnya. Wajah ila Malik bin Dinar rahimahullah. Maka pedagang tadi pergi. Pedagang tadi datang kepada Malik bin Dinar rahimahullah. Wa dzakara dzalika lahu. Maka dia menceritakan hal itu padanya. Maka Malik famasya ma'ahu ilal asyari. Maka Malik bin Dinar berjalan bersamanya kepada mendatangi asyari, tukang-tukang pemalak tadi, ya, kayak pembajak lah. Maka ketika dia melihatnya, falamma ra'auhu, ketika mereka melihat Malik bin Dinar, maka ketika mereka melihat Malik bin Dinar, mereka berkata, ya Aba Yahya, ala ba'athna ilaina, ya Aba Yahya, apakah engkau diutus kepada kami? Ma hajatuka, apa keperluanmu? Maka Malik bin Dinar berkata, hajati an ahlu safinata hadza rajul. Keperluanku agar kalian membebaskan kapal laki-laki ini. Qalu, maka mereka berkata, qad fa'alna, kami akan melakukannya. Qala, maka Malik bin Dinar berkata, yang berkata Husain bin Ziyad yang menceritakan sini. Mani' bercerita. Qala, berkata Mani', wa kana indahum kuzun yaj'aluna fihi ma ya'kuluna minan nasi minad darahim. Mereka para pajak ini, kuz itu kendi, semacam kayak tempat gitu, dari tembikar yang mereka gunakan untuk meletakkan uang pungutan tadi yang dia pungut dari orang-orang. Maka mereka berkata, Qulillahu lana ya Aba Yahya, mintakan ampun, doakanlah kami, doakan kebaikan untuk kami wahai Abu Yahya. Qala, maka Abu Yahya berkata, Qulu bil kuzi yad'u lakum. Mereka berkata, Qulu, katakanlah oleh kalian. Katakan oleh kalian, Lil kuz. Nah, kau bilang sama kendil ini supaya dia mendoakan kebaikan untukmu gitu. Ud'u lakum wa alfa yad'u alaikum. Ad'u lakum wa alfun yad'u alaikum. Aku seorang diri mendoakan kebaikan untukmu, wa alfun yad'u alaikum, sementara ada 1000 orang mendoakan kejelekan untukmu. Lakum menunjukkan doa baik, kalau alaikum mendoakan kejelekan. Ataro Yustajabu liwahid wala yustajabu li'al. Apakah kamu melihat
Apakah menurut kamu akan dikabulkan satu orang yang berdoa sedangkan 1000 orang tidak diterima doanya. Nah, gini ceritanya. Wa anil Husain bin Ziyad qal, Husain bin Ziyad ini beliau meriwayatkan dan beliau berkata, aku mendengar Mani'an yaqul, aku mendengar Mani' bercerita, marrat tajir bi asyarin, ada seorang pedagang yang ia dengan kapalnya melewat asyarin, yakni para pemungut atau pemala atau pemungut pajak. Asyar itu hakikatnya pemungut pajak. Fahabasu alaihi safinatahu, mereka kemudian menahan kapal pedagang ini. Faja'a ila Malik bin Dinar rahimahullah, maka pedagang tadi mendatangi menemui Malik bin Dinar rahimahullah. Fadzakara dzalika lahu, menceritakan hal itu kepadanya, diceritakannya bahwa kapal saya ditahan oleh para pemala tadi, oleh para pemungut pajak tadi. Faqama Malik famasya ma'ahu ilal asyarin, maka Malik bin Dinar mengajak pedagang tadi pergi menemui para pemungut pajak tadi atau pemala tadi. Falamma ra'auhu, maka ketika mereka melihat Malik bin Dinar, ini menunjukkan bahwa mereka para pemungut pajak pun mengetahui kedudukan Malik bin Dinar, seorang yang alim, seorang yang terpandang, yang saleh, yang mereka tahu ini doanya dimakbul dan disegani oleh umat. Maka mereka berkata, ya Aba Yahya, panggilan dari Malik bin Dinar dengan ya Aba Yahya, ala ba'asta ilaina, tidakkah engkau utus saja orang lain untuk kepada kami, untuk memanggil kami kepadamu? Artinya engkau tidak perlu datang ke sini, biar kami yang datang kepadamu. Ini karena mereka menghormati Malik bin Dinar. Ini mereka pemungut pajak ini masih menghormati. Kemudian ditanya, mereka bertanya kepada Malik bin Dinar, ma hajatuk, ada perlu apa? Ada perlu apa engkau? Maka berkata Malik bin Dinar, hajati, aku ingin antukhlu safinata hadar rajul, kau bebaskan, kau lepaskan kapal milik orang ini. Qad fa'alna, maka kata mereka, ya kami lakukan. Qal, maka berkata Malik menceritakan ini, wa kana indahum, ini mereka para pemungut pajak ini memiliki tempat kendi, kalau pundi, semacam pundi dari tembikar. Kuz, namanya kuz, itu pundi. Ya ja'aluna fi ma ya'khuduna minan nas minad darahim, yang digunakan untuk meletakkan, menyimpan uang-uang dirham yang mereka ambil dari orang-orang dengan paksa tadi, dengan cara memungut tadi. Faqalu, maka mereka para pemungut pajak ini berkata, ud'ullaha lana ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, tolong doakan kami, doakan kebaikan. Ud'ullaha lana, ketika mengatakan pakai lam, lana, maka artinya doa kebaikan. Ud'ullaha lana ya Aba Yahya, doakan kebaikan untuk kami wahai Abu Yahya. Qal, maka berkata Abu Yahya, yakni Malik bin Dinar, qulu lil kuz yad'u lakum, qulu lil kuz yad'u lakum, kau bilang saja ini kepada pundi amalmu, pundimu ini, kendimu ini, suruh dia mendoakanmu, suruh dia mendoakan kalian kebaikan, karena dia menjadikan tempat ini sebagai rezekinya itu. Maka silakan kau minta saja doa kepada dia untuk mengisyaratkan kau telah berbuat zalim kepada manusia dengan pundi-pundi itu. Kau ambil harta manusia dan kau letakkan pada pundi itu. Ini cara bentuk pengingkaran Malik bin Dinar terhadap perbuatan pemungut-pemungut pajak ini. Ad'u lakum wa alfun yad'una alaikum. Ad'u lakum, aku berdoa kebaikan untuk kalian, wa alfun yad'u alaikum, sementara di sana ada 1000 orang yang akan mendoakan kejelekan untukmu. Saya seorang berdoa kebaikan, memohonkan kebaikan untuk kamu, dan di situ ada 1000 orang yang akan mendoakan kejelekan untuk kamu. Yakni bagaimana aku akan makbul doaku kalau engkau berbuat zalim, itu kasarnya. Makanya dikatakan di sini, atara yustajabu li wahidin wala yustajabu li alfin. Apa menurut kamu seseorang yang berdoa kebaikan untukmu akan dikabulkan, sementara ada 1000 orang yang berdoa kejelekan yang kamu dolimi tidak dikabulkan doanya?
Artinya apa faidah aku mendoakan kamu selamat, kamu baik, kamu barokah, tidak mendapatkan dosa, sementara kamu melakukan kedoliman kepada manusia dengan memunguti pajak atau berbuat dolim yang lainnya dengan menahan kapal mereka. Maka artinya tidak ada faidahnya aku berdoa kebaikan untukmu kalau kalian masih tetap melakukan kemungkaran, melakukan kedoliman. Nah, ini juga bentuk pengingkaran para ulama salaf terhadap orang-orang yang berbuat dolim dan tanpa memandang bulu. Dan lihat bahasa-bahasa mereka selalu bahasa-bahasa yang memberi nasihat dengan baik, bahasanya dengan mudah dipahami. Doalah kau, mintalah kau kepada pundimu untuk mendoakan kebaikan untukmu. Apakah kamu mengira aku berdoa sendirian untuk kamu kebaikanmu, sementara orang-orang lain 1000 orang mendoakan kejelekan untukmu? Yang satu dikabulkan, kemudian 1000 tidak dikabulkan. Wah, ini suatu hal yang mustahil atau suatu hal yang jauh. 6. Satu lagi, nggak apa? Atau adzan dulu. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tayyib. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Naam. Man yaqra? Fadhal. An Syu'aib bin Harbin. Itu aja dulu satu. Wa an Syu'aib bin Harbin qala ja'at imra'atun فقالت إن ابني ضيعني وترك أمله. فقالت في أي شيء أخذ ابنك؟ قالت في الحديث. قال tasbih. Dari Syu'aib bin Harbin berkata,
seorang wanita datang kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan berkata, sesungguhnya anak laki-lakiku menyanyiakanku dan meninggalkan amalannya, pekerjaannya. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, dalam hal apa dia anak laki-lakimu menyanyiakanmu. Fi ayyi syai'in akhadha ibnuka, anak laki-lakimu itu meninggalkanmu karena apa gitu. Artinya dia melakukan apa? Allah berkata perempuan tersebut di hadis dikarenakan menuntut mempelajari ilmu hadis. Nah, maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, tasbih, ihtasibihi, ihtasibu ihtisaban, mengharapkan pahala. Ihtasibihi artinya berharaplah engkau pahala dari apa yang dilakukan oleh anakmu dalam menuntut ilmu hadis tadi. Nah, ini jangan dulu, bawahnya agak panjang sekali. Kita bacakan dulu. An Syu'aib bin Harbin qal, dari Syu'aib bin Harb beliau berkata, Ja'at imra'atun ila Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Faqalat, ada seorang ibu-ibu datang kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, lalu berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, Inna ibni dhayya'ani wa taraka amalahu. Sungguhnya anakku, ia telah menyanyiakanku, meninggalkanku dan meninggalkan pekerjaannya, yakni tidak menafkaiku lagi karena dia meninggalkan pekerjaannya sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepadaku. Faqal, maka berkata Sufyan Ats-Tsauri, fi ayyi syai'in akhadha ibnuk, anakmu ini mengambil apa, mengambil hal apa, mengerjakan apa sehingga meninggalkanmu itu. Qalat fil hadis, ia mengambil ilmu hadis, artinya dia menuntut belajar ilmu hadis. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ihtasibihi, kalau begitu engkau bersabar dan mengharaplah dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh anakmu karena menuntut ilmu. Dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala membenarkan sikap anak yang dia meninggalkan pekerjaan, tidak memberi nafkah kepada ibunya karena mempelajari ilmu hadis. Menunjukkan bahwa ilmu hadis menurut Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala adalah suatu perbuatan yang mulia sampai hal itu tidak dipandang jelek sehingga tidak memberi nafkah kepada ibunya. Yang ini sesungguhnya bukan berarti sang ibu sama sekali tidak ada yang menafkahi, namun bahwa anak ini meninggalkan pekerjaannya mengurangi apa yang diterima oleh ibu, baik dari anak-anak yang lainnya atau dari pekerjaannya sendiri. Sehingga di sini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan kepada sang ibu, kalau begitu kau berdoalah, mengharaplah pahala dari Allah dengan apa yang dilakukan oleh anakmu tadi. Sehingga sang ibu justru membiayai anak untuk belajar ilmu hadis dan bukan anak itu yang memberi nafkah kepada ibu. Di sini ada kemuliaan di dalam mempelajari ilmu hadis, mempelajari hadis Nabi SAW. Dari riwayat-riwayat di atas tadi, kita kembali kepada riwayat-riwayat di atas tadi, bahwa ini ada kisah-kisah yang beragam di dalam kisah-kisah di sini, yang diantaranya adalah yakni bagaimana sikap para ulama salaf ketika melihat ada suatu kemungkaran. Dia akan ingatkan segera dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, bijaksana. Dan juga ketika seorang ulama salaf ditawari untuk menduduki jabatan yang dia khawatir terjadi fitnah pada dirinya dengan jabatan itu, maka dia lebih memilih dibolehkan dia tidak mentaati pemimpin, tidak mentaati penguasa di dalam hal yang mubah semacam ini. Padahal dia diperintahkan untuk menduduki jabatan, maka mentaati pemerintah, penguasa tidak mutlak. Sekiranya mentaati penguasa yang muslim itu mutlak, maka Muhammad bin Wasi' berdosa. Dia menolak sang raja atau sang penguasa pada saat itu untuk menduduki jabatan kehakiman atau pengadilan. Dan beliau sampai mengatakan, kalau engkau mau melakukan aku karena akan mau mencabukku karena aku menolak, maka silakan lakukan engkau yang berkuasa. Namun ketahui bahwa orang yang
terhina di dunia itu masih lebih baik daripada orang yang akan dihinakan nanti di akhirat. Maka menunjukkan di sini perbuatan menolak penguasa di dalam hal yang dia khawatir terjadi fitnah pada dirinya itu dibolehkan. Tidak berarti mutlak harus mentaati semua apa yang diperintahkan oleh penguasa. Selama padahal bukan sesuatu yang jelek menjadi hakim, dalam pengertian bukan sesuatu yang maksiat dia menjadi hakim. Namun ketika seorang seperti Muhammad bin Wasim melihat bahwa kalau beliau menjadi hakim yang nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dia diwajibkan diperintahkan untuk memutuskan perkara yakni dengan apa yang disukai oleh penguasa, sementara itu bertentangan dengan syariat, maka ini akan lebih menyulitkan dirinya. Atau ketika dia takut memutuskan atau dia merasa dirinya tidak mampu untuk menjadi hakim. Dan para ulama selalu seperti itu sikap mereka, rendah hati mereka. Mereka lebih memilih tidak terlibat di dalam perkara yang akan menjadi fitnah bagi dirinya di hadapan Allah nanti. Maka mereka menolak untuk menjadi hakim seperti di sini diantaranya atau juga yang lainnya. Dan sungguhnya sikap seperti ini ada pada ulama salaf terdahulu. Mereka lebih memilih menjauhkan dari kedudukan jabatan, dan bahkan ini tidak seperti yang sudah pernah kita bacakan dahulu, nahnu min akhlaqis salaf, bagaimana sikap kita terhadap akhlak para salaf. Di sana juga telah dikisahkan bagaimana para ulama terdahulu mereka menghindari jabatan hakim, karena rata-rata para ulama dijadikan sebagai hakim di dalam pemerintahan kaum muslimin yang mereka masih bersandar kepada Quran dan Sunnah. Namun kadang penguasa kadang memerintahkan melebihi daripada kemestiannya, atau bahwa apa yang terjadi di masyarakat kadang-kadang hal-hal yang mereka tidak mengetahui sehingga mereka harus memutuskan satu perkara yang nanti bisa mengakibatkan keburukan atau kezaliman pada orang lain, dan mereka tidak mau. Ini perkara pada Muhammad bin Wasim. Kemudian pada apa yang terjadi, pada apa yang dilihat oleh Mani' atau yang didengar oleh Mani', yakni bagaimana sikap Malik bin Dinar ketika melihat kemungkaran, maka beliau akan bersegera untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, dan beliau bersikap menolong orang yang terdolimi. Bahwa di sini juga bahwa kita melihat bahwa salah para pendahulu, mereka meskipun ada orang-orang yang dolim, tapi mereka masih menghormati para ulamanya, mereka masih menghormati orang-orang yang saleh. Namun di zaman ini wallahu taala alam, mudah-mudahan akan demikian pula. Kemudian Syu'aib bin Harb di sini ketika meriwayatkan tentang seorang wanita yang datang kepada Sufyan Ats-Tsauri, ini menunjukkan seperti yang kita katakan di atas, bahwa sikap para ulama yakni terhadap para penuntut hadis dipandang sesuatu yang mulia, sebagaimana juga telah diriwayatkan terdahulu yang telah kita baca. Yang di bawah ini ada kisah panjang tentang Harun Ar-Rasyid dengan istrinya yang masih sepupunya, yaitu Zubaidah. Ini karena terjadi pertengkaran sehingga akhirnya terucap kalimat yang tidak menyenangkan. Nanti insya Allah kita akan baca karena kisahnya sangat panjang sekali, dan ada bagian tertentu yang saya masih ragu memahaminya. Insya Allah akan saya pelajari. Kita loncat kepada bagian berikutnya saja. An Abi Mushir atau Mishar. Al-Muwatta ini, Al-Muwatta. Ini azabtu an ahmil
الناس alal muwatta. على الموطأ كما حمل Utsman عثمان الناس على القرآن فقال له ما لك إلى ذلك السبيل وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا وعند كل أهل مسلم علم ولا سبيل إلى الخروج wala sabila laka ولا سبيل إلى wa malaka ila dzalika sabilun ولا سبيل wala sabila ila khuruji ma'ak. ولا سبيل إلى الخروج معك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال المدينة تنفي خبثها khubusaha المدينة تنفي خبثها كما yanfil kiru ينفي الكير khubusal hadidi. خبث الحديد وهذه دنانيركم وإن شئتم فخذوه وإن شئتم فدعوه. Dan dari Abi Masir Nah, Abu Mishal dan dari Abi Mishal berkata Al-Ma'mun bertanya kepada Malik bin Anas rahimahullah, apakah engkau mempunyai rumah? Faqala, maka Malik bin Anas menjawab, tidak. Maka Ma'mun memberi Malik bin Anas 300.000 dinar dan berkata, belilah dengan 300.000 Ishtari laka biha daran, gunakanlah uang ini untuk membeli rumah bagimu. Maka berkata Abi Mishal, Iya. kemudian Al-Ma'mun memerintahkan Arada al-Ma'mun asyukhus. keinginan. Syukhus ini banyak maknanya, diantaranya syakhsun itu jamak dari syakhsun, yaitu ingin beberapa orang gitu. Saya cari makna yang tepatnya belum ketemu, sehingga kurang lebihnya summa arada al-Ma'mun asyukhus. Wa qala li Malik, dia ingin, artinya asyukhus ini juga menonjol gitu. Tapi saya belum paham makna persisnya. Namun bisa saja maknanya syakhsun atau jamak dari syakhsun, syukhus, yaitu menginginkan beberapa orang, dan berkata kepada Malik, Kemari bersama kami, sesungguhnya aku azamtu an ahdina. Ya, aku bertekad menyuruh orang ahmilun nas alal muwatta, untuk berpegang dengan muwatta. Bagaimana Utsman menyuruh pada manusia berpegang pada Al-Quran. Iya, sebagaimana Utsman bin Affan hamalan nas alal Quran, untuk berpegang kepada satu Quran yang standar. Jadi menjadikan muwatta sebagai buku pegangan, seperti Utsman menjadikan Al-Quran Rasul Utsmani sebagai pegangan bagi kaum muslimin pada saat itu. Faqala lahu, maka Malik berkata kepada Ma'mun, malaka ila dzalik sabil,
tidakkah malaka kamu nggak punya jalan, artinya kamu nggak bisa melakukan hal itu. Malaka ila dzalika sabil, kamu nggak bisa berbuat seperti itu. Yaitu Malik melarang Ma'mun Al-Khalifah untuk melakukan keinginannya menjadikan Muwatta sebagai kitab undang-undang, sebagaimana Utsman menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang negaranya, macam gitu. Nah, kemudian memberikan alasan wadzalika ashabi Nabi SAW, dan demikian itu bahasanya para sahabat Nabi SAW mereka berpecah sudahnya di dalam suatu masa fil amsar, ke berbagai negeri, mereka berpencar ke berbagai negeri. fahadatsu, dan mereka Haddatsu, haddatsu nah, menyampaikan hadis, mengajarkan hadis. fa'inda kulli ahli muslimun, dan semuanya di sisi penduduk Mesir ada Setiap penduduk negeri yang didatangi oleh sahabat-sahabat itu memiliki ilmu sendiri-sendiri. dan tidaklah jalan, jadilah ada jalan untuk keluar bersamamu. Iya, dan tidak ada cara untuk bisa melakukan apa yang kau inginkan, maksudnya seperti itu. Wa inna Nabi SAW qala, maka sesungguhnya Nabi SAW bersabda, dan Madinah lebih baik bagi mereka kalau seandainya mereka mengetahui. Dan Malik bin Anas, Dan Nabi berkata juga, dan Nabi bersabda, Madinah akan tanfi khubusaha, Madinah itu akan membersihkan kotoran membersihkan kotoran karat-karatnya, kotoran-kotoran kotanya, sebagaimana besi al-kir itu karaten. Enggak, kamatan yanfil kir, kir itu apa? Pandai besi, bukan pandai besi, kama yanfil kir khubutal hadid. Semacam apa? Semacam air raksa apa yang digunakan untuk menghilangkan karatan pada besi. wahai dalil hukum, dan ini adalah binar-binar kalian. Pak Yasyiktu Fakulu, apabila kalian berkehendak maka ambillah oleh kalian. Pak Yasyiktu, dan apabila kalian tidak, Apabila kalian mau, padamu, maka biarkan, tinggalkan. Nah, maksudnya gini, An Abi Musir atau An Abi Mishar, beliau berkata, Ma'mun bin Harun ar-Rasyid ini bertanya kepada Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, halak kadar, apakah kamu punya rumah? Bagal, maka berkata Imam Malik, la. Maka Imam Malik mengatakan, tidak, saya tidak punya rumah. Fa'atau salasata alafi dinar, maka diberikan kepada Imam Malik 300.000 dinar. Wakal berkata Ma'mun kepada Malik, ishtari laka biha daran, kau belikan uang ini rumahmu, kau belikan rumah untukmu dengan uang ini. Qal, maka berkata yakni Abu Mishar, thumma arada al-Ma'mun asy-syukhus, kemudian al-Ma'mun menginginkan asy-syukhus, ada keinginan-keinginan khusus gitu mungkin. Wa qala li Malik, dan berkata kepada Malik, semacam syukhus juga semacam pemberian syarat, wallahu ta'ala alam. Ini artinya banyak sekali, saya cari masih belum tepat saya temukannya. Pokoknya Ma'mun menginginkan syukhus. Kemudian dia berkata kepada Imam Malik, ta'al ma'ana, ayo kita pergi bareng, ayo kau bersamaku, kau berjalan bersamaku, kau ikuti aku. Fa inni azamtu an ahmilan nasa 'alal Muwatta. Maksudnya di sini, ayo kau ikut aku akan jadikan pejabat atau sejenisnya, karena aku ingin menjadikan kitab Muwatta'mu, ya, ini Muwatta Imam Malik. Zaman Imam Malik menulis Imam Muwatta ini kemudian masyhur, lalu orang-orang pada membuat Muwatta juga.
Namun pada akhirnya yang masyhur sampai sekarang ini yang tersisa yaitu kitabnya Muwatta Malik. Maka ada sebutan itu Muwatta Malik karena di sana ada muwatta lain selain dari Muwatta Imam Malik. Fa inni azamtu an ahmilan nasa 'alal Muwatta kama hamala Utsmanu an-nasa 'alal Qur'ani. Aku bertekad untuk menjadikan manusia berpegang kepada Muwatta, yakni menjadikan Muwatta sebagai kitab undang-undang negeri itu pada masa itu, seperti Utsman menjadikan Al-Quran sebagai kitab undang-undang seperti zaman itu, menjadikan pegangan bagi manusia. Yakni Utsman bin Affan memerintahkan menulis Al-Quran, mushaf Rasmun Utsmani, yang kemudian menyalinnya dalam jumlah besar untuk dikirimkan ke setiap negeri satu mushaf, dan memerintahkan mushaf-mushaf yang ada pada mereka untuk dibakar, yakni untuk menyeragamkan bacaan Quran agar tidak tercampur dengan logat-logat daerah. Yaitu yang dilakukan Utsman ibn Affan, menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika banyak dari penghafal Quran yang gugur, sekitar 70-an lebih penghafal Quran gugur di dalam memerangi kaum murtadin. Maka itu dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian disimpan Abu Bakar, setelah beliau wafat dipegang oleh Umar bin Khattab, dan ketika Umar bin Khattab meninggal dunia diserahkan, dititipkan, dipegang kepada Hafsah binti binti Umar bin Khattab. Lalu ketika di masa Utsman bin Affan mau menuliskan Al-Quran, karena melihat banyak logat yang berbeda-beda cara membaca Al-Quran sehingga khawatir nanti akan terjadi perselisihan banyak, maka beliau berinisiatif untuk menyatukan Al-Quran dengan satu bacaan, yaitu Rasmul Utsmani, sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan pada zaman Nabi dengan lughah Quraisy, bilughati Quraisy. Maka dimintalah mushaf dari Hafsah untuk menjadikan rujukan utama di dalam penulisan mushaf, dan dikumpulkan pencatat penulis-penulis Al-Quran, penulis-penulis wahyu di zaman Nabi, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya yang masih tersisa. Kemudian dilakukan yakni penulisan dari para sahabat yang juga masih ada yang menyimpan mushaf-mushaf mereka, kemudian dijadikan standar penulisannya yaitu mengikuti bahasa Quraisy yang berlaku, yaitu karena bahasa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Quraisy. Maka itu yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Al-Quran itu jadi, maka diperintahkan untuk disalin, digandakan, kemudian dikirim ke setiap negeri satu Quran, yang kemudian Quran-Quran yang ada pada semua negeri yang mereka menulis masing-masing dengan versinya masing-masing dikumpulkan untuk kemudian dibakar. Namun di sana tetap ada 10 macam bacaan yang sudah disepakati oleh para ulama. Ia bersanad kepada riwayatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang Rasm Utsmani itulah yang dipegang, jadikan pegangan, sehingga ia menjadi Quran standar internasional selain dari 9 bacaan yang lainnya. Nah, Ma'mun ingin Muwatta itu dijadikan seperti Rasm Utsmani tadi, Quran seperti Quran tadi, bukan untuk menandingi Muwatta dengan Quran, bukan, namun ingin jadikan kedudukan Muwatta itu seperti Quran Rasm Utsmani. Namun apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Malaka ila dzalika sabil, kamu tidak bisa melakukan hal itu, kamu nggak punya kewenangan atau nggak punya cara untuk bisa melakukan itu. Beliau ceritakan alasannya, wadzalika anna ashaban nabi iftaraku ba'dahu fil amsar. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpencar ke berbagai negeri. Fahaddatsu, mereka mengajarkan hadis yang mereka hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap negeri yang mereka tempati. Setiap negeri yang mereka tempati memiliki sahabat-sahabat Nabi ini mengajarkan hadis sesuai dengan apa yang mereka hafal. Yang mereka hafalnya 1000, ya mereka menyampaikan riwayat itu 1000. Di sana setiap kota ada beberapa sahabat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di kota itu mengajarkan hadis-hadis yang mereka hafal, sehingga satu daerah bisa saja menerima hadis lebih banyak dari daerah yang lain. Sedangkan daerah yang lain ada yang sangat sedikit, seperti daerah Khurasan, daerahnya Abu Hanifah. Namun dalam masalah hadis-hadis
akidah, maka hampir mereka semua menguasai. Semua para sahabat tidak ada yang kekurangan ataupun kehilangan dari hadis-hadis akidah, hanya sedikit sekali. Tapi yang menjadi titik perbedaan adalah hadis-hadis fikih atau hadis-hadis syariat dalam pengamalan ibadah, sehingga hal itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengamalan ibadah ataupun masalah-masalah fikhiyah dan masalah-masalah istihadiyah. Ketika di satu negeri para ulama yang belajar dari para sahabat Nabi yang terbatas hadisnya dan mereka mendapati persoalan-persoalan yang tidak mereka dapati dari hadis-hadis Nabi yang ada di negerinya, maka mereka berijtihad. Nah, ketika mereka berijtihad itulah melahirkan hukum-hukum yang kadang bisa benar tepat sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang ada, namun bisa juga hasilnya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, kaul yang masyhur dari kalangan para ulama salaf seluruhnya, yakni apabila sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku, itulah yang aku inginkan, itulah yang harus diikuti dan ditinggalkan semua yang bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dikatakan fahaddatsu, maka mereka meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang mereka hafalkan. Fa inda kulli ahli Misrin di sini Madinah, fa inda kulli ahli Misrin ilmun. Maka pada setiap penduduk negeri itu memiliki ilmu sendiri-sendiri. Ya, ada sahabat Nabi yang ada di satu kota dengan kota lain, ada yang hafalannya hampir mirip, ada yang sama dan ada yang berbeda. Yang sahabat ini menghafalkan hadis-hadis ini yang tidak dihafalkan oleh sahabat yang ada di negeri yang lain, namun sahabat ini juga memiliki hafalan hadis-hadis yang tidak dimiliki oleh sahabat ini. Sehingga kadang mereka para ulama dulu mencari hadis sampai berjalan dari satu negeri ke negeri lain karena ingin mencocokkan kesahihan sebuah hadis dan untuk memperbanyak hadis yang tidak mereka dapatkan di negerinya. Maka mereka melakukan pelayaran, melakukan perjalanan jauh. Ini betapa perjuangan untuk mendapatkan satu hadis. Kadang mereka berjalan dari Syam sampai ke Madinah, dari Irak sampai ke Madinah, perjalanan yang sangat jauh. Sekarang kita tinggal klik di internet dapat sekian ribu hadis. Namun kadang-kadang pemahaman kita jauh berbeda dengan mereka para ulama terdahulu. Ini gambaran saja. Fa inda kulli ahli Misrin ilmun, maka setiap penduduk negeri, setiap penduduk kota, mereka punya ilmu tersendiri sesuai dengan yang mereka dapatkan dari ulama-ulama di kalangan para sahabat dan murid-murid para sahabat. Wala sabila ilal khuruji, maka menjadikan Muwatta sebagai pegangan hadis, maka ini tidak benar. Meskipun artinya bahwa beliau tinggal di kota Madinah, namun bukan berarti kemudian beliau memiliki kewenangan untuk menetapkan kitab Muwatta sebagai pegangan satu-satunya. Maknanya bahwa bisa saja apa yang beliau tulis di kitab-kitab Muwatta masih ada yang kurang. Maka di sini beliau wala sabila ilal khuruji, maka sungguhnya tidak ada jalan untuk aku bisa berjalan bersamamu, mengikuti keinginanmu, menjadikan Muwatta sebagai pegangan. Kalau itu yang engkau inginkan, maka itu tidak mungkin. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, beliau tidak mau karena Imam Malik disuruh keluar bersama dengan Ma'mun untuk tinggal di kota yang diinginkan oleh Ma'mun sebagai ibu kota, entah itu di Kufah atau di Basrah. Itu bisa dilihat nanti di dalam sejarah. Imam Malik tetap ingin tinggal di kota Madinah. Apa alasannya? Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka para ulama dan juga bagi manusia sekiranya mereka itu mengetahui keutamaan dari kota Madinah. Ini alasan Imam Malik tidak mau keluar bersama dengan Ma'mun. Waqal, dan Nabi SAW juga bersabda, Al-Madinatu tunfi khubusaha kama yanfil kiru khubusal hadid, bahwa kota Madinah ini membersihkan, yakni semua kota-kota, artinya dari daki-dakinya, dari kotoran-kotorannya. Maknanya kota Madinah ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yanfil kiru khubusal hadid, seperti air raksa itu bisa menghilangkan khubusal hadid, karat yang ada pada besi. Maknanya beliau ingin tetap tinggal di kota Madinah. Wahadi dananirukum, ini 300.000 dinar yang kau berikan kepadaku.
Fa in syi'tum fakhudhu, kalau kalian mau ambil silahkan. Fa in syi'tum fakhudhu, kalau kalian mau mengambilnya silahkan. Itu maknanya seperti itu. Wa in syi'tum fada'uh, kalau kalian mau meninggalkannya silahkan. Kalau kalian mau membiarkannya bersamaku silahkan. Artinya aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, dan ini uang yang kamu berikan bisa kalian ambil, atau silahkan kalau kalian mau berikan kepadaku. Artinya kewenangan kepada kalian. Demikian ini cara adab dari seorang ulama seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala di dalam menyikapi penguasa. Ini ujian orang-orang terdahulu dengan penguasa besar, berat sekali. Sebagaimana juga di zaman ini. Ulama-ulama besar tentunya. Kalau bukan ulama ya tidak ada ujiannya apa-apa. Ujiannya di masyarakat lebih kecil. Kalau ulama ujiannya lebih besar menghadapi. Namun di sini adalah ulama-ulama yang betul-betul mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza. Kita cukupkan di sini, wa insyaallah kita lanjutkan nanti. Kita akan bahas satu pembahasan yang cukup panjang ini biidznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.